Halo adik-adik, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah Our Kids. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami dapat berkumpul, kami dapat ada semua karena Engkau. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau urapi kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kita mau berjalan beserta dengan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan semua. Siap-siap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, serta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita sambung pujian kita. Kita mau katakan setinggi-tingginya langit. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan semua, bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau katakan setinggi-tingginya langit. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Amin. Sama-sama kita katakan setinggi-tingginya langit. Apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalamnya apa? Dalam-dalam. Haleluya. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah menyembah nama Tuhan. Tibalah saatnya kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat satu pujian. Mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus
badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik yang di rumah, sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, haleluya, Bapa, ini kami anakmu Tuhan, layakkanlah
sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Kami percaya kami dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan kami akan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Menjadi anak-anak yang terus menghormati Engkau Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tanggung jawab Tuhan. Memberkati setiap kami anak-anak-Mu, sebentar kami akan ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya semuanya kami diberkati oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, memberkati kakak-kakak yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, selamat hari Minggu buat adik-adik Aukids yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita semua sehat-sehat ya, semua ada dalam lindungan Tuhan, kita dalam lindungan Tuhan, Papa Mama ada dalam lindungan Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang ketaatan. Kita akan mendengar tentang ketaatan. Jadi Tuhan Yesus itu ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Nah adik-adik, kita mau dengar cerita tentang seorang yang bernama Bileam. Nah siapa itu Bileam? Mari kita saksikan ceritanya. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan,
Dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan.
Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Nah, adik-adik Aukids yang diberkati Tuhan, kita sudah melihat, kita sudah nonton tentang seorang Bileam. Bileam seorang yang dipakai Tuhan. Bileam seorang yang biasa saja, manusia biasa seperti kita, seperti adik-adik yang ada di rumah, tapi dia dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Demikian kita juga manusia biasa, kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau pakai kita untuk melakukan kehendak-kehendaknya. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi anaknya yang taat. Maka dari itu adik-adik, dimanapun kita berada, mari kita taat. Dimanapun kita berada dalam keseharian kita sebagai anak di rumah, kita sebagai murid di sekolah, kita mau taat kepada siapa yang Tuhan percayakan untuk mengajar kita, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, untuk itu kita mau belajar satu ayat hafalan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 bagian B. Apa bunyinya? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apa isinya? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Puji Tuhan, adik-adik Aukids yang diberkati Tuhan. Mari kita mau jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat akan kehendak-Mu. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu. Terus berkati hidup kami, berkati orang tua kami Tuhan. Dalam apapun yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan sumber berkat kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.